Ya, deh. Dengar, ya? Oke. Oh ya, terima kasih sudah luangkan waktu sedikit ya. Saya Frater Ical, CSSR di Jogja mau kebetulan lagi tesis sekarang, urus tesis, jadi saya mau angkat soal Semana Santa, Tuan Ma. Ya. Nah, kebetulan dari berbagai literatur banyak yang berbicara soal itu, Tuan Ma, tapi kacamata berbeda. Kebetulan saat ini saya mau bahas soal sedikit sejarahnya, selain dari wawancara ini dari sumber pustaka juga. Tapi saya lebih fokus pada penghayatan umat, penghayatan iman umat. Lebih pada bukan soal liturginya, tapi penghayatan bagaimana umat itu merasa dalam tanda kutip terhipnotis ya dengan Bunda Maria. Jadi seolah-olah itu kelihatan seolah-olah Maria itu lebih diagungkan, sangat dihormati saat Jumat Agung itu. Ya. Pertanyaan pertama, ya mungkin ini tidak apa berkaitan, tapi sharing saja mungkin pengalaman Bapak selama ini. Nah, sejauh yang Bapak tangkap itu Tuan Ma itu dari bahasa Portugis ya, Tuan Ma sebutan itu. Ya. Kira-kira pengalaman Bapak sudah berapa kali atau berapa lama mengikuti itu upacara itu? Sharing saja Bapak, cerita saja nanti. Ya. Artinya kita tinggal di Larantuka ya. Ya Pak. Sehingga kita terlibat dalam kegiatan-kegiatan ritual seperti itu. Jadi kalau ditanya berapa kali, saya kira sepanjang hidup saya siklus itu terus, ya terus, kan? Ya, walaupun tidak mesti setiap tahun ikut prosesi, ya toh. Tetapi suasana di Larantuka itu dialami. Orang sana kemari, semua itu kita menjadi bagian dari kegiatan itu, gitu. Jadi katakan sebagai orang Larantuka yang tinggal di Larantuka, Semana Santa menjadi bagian hidupnya. Ya, bagian hidup ya. Ya. Gitu. Kemudian itu tadi ya saya selalu berpikir bahwa Katolik itu memang istilahnya umum, ada satu katakan ajaran, tapi ya istilahnya mungkin begini, Katolik Larantuka itu beda dengan Katolik Jawa, beda dengan Katolik Sumba. Setiap agama itu mengalami penyuburan sejarah dan budaya. Begitu juga agama lain. Bahwa kita semua dalam gereja Katolik mengakui Maria adalah Bunda Tuhan, Bunda Yesus, ya toh. Tetapi pemaknaan, apresiasi, penghayatan untuk setiap wilayah itu beda sesuai dengan latar sejarah dan budaya, sehingga bahwa kenapa sepertinya Bunda Maria itu jauh lebih mendapatkan tempat jika dibandingkan dengan Yesus, sementara teologi Katolik berpusat pada Yesus. Saya kira pertama konkret saja, yang datang pertama di Larantuka itu siapa? Dalam artian budaya, kita tidak bicara tentang iman. Saya tidak memahami bahwa yang datang pertama di Larantuka itu kan Pak Tuan Ma.
Ya. patung Tuhan, bukan salib Yesus, ya gitu loh. Ya. Bukan salib Yesus. Nah, kemudian patung itu dia masuk ke dalam struktur sosial dan budaya, itu menariknya. Struktur sosial itu maksudnya dia masuk ke dalam kekuasaan kekuasaan masyarakat, struktur kekuasaan, dan dia masuk ke dalam kultur. Sehingga asumsi saya, sesuatu yang terintegrasi di dalam struktur dan kultur itu dia cenderung mendapat tempat dan langgeng. Ya, dan di sini Tuan Ma itu dia masuk ke dalam struktur dan kultur. Dari cerita dia ditemukan patung Tuan Ma itu ditemukan di pantai, ya toh? Ya. Kemudian disampaikan kepada tetua kampung, orang katakan kepala suku, belum terbentuknya kerajaan, ya toh? Ya. Kemudian kepala suku menempatkan itu ke dalam korke. Iya, rumah adat. Sudah masuk dalam kultur toh? Menjadi benda budaya. Belakangan baru para misionaris mengatakan bahwa itu patung Bunda Maria. Ya. Tapi sebelumnya patung itu diterima sebagai barang gaib. Katakan diterima sebagai semacam hari botang, itu artinya Dewi Pantai, Dewi Pantai ya. Masyarakat arkais, masyarakat lama holot tradisional menyikapi patung itu bukan Bunda Maria. Patung itu sebagai perempuan legendaris dalam mitologi dan sebagainya, ya toh. Lalu ditaktakan di korke, diperlakukan secara ya animisme, dinamisme pada awalnya, ya toh. Jadi dia sudah terlanjur masuk dalam kultur. Kemudian baru misionaris mengatakan bahwa itu Bunda Maria. Itu satu. Kemungkinan kedua, tentu Frater juga tahu. Kalau filsafat Timur itu kan, orang di Timur itu kan lebih melihat perempuan, bukan laki-laki. Feminisme mitologi kita itu di sini Tonu Wujo, bagaimana lahir jadinya bahan pangan, ya toh. Jadi perempuan itu kan sumber kehidupan atau kehidupan itu sendiri. Jadi agak paradoksal memang, tetapi sebenarnya perempuan itu adalah asal muasal kehidupan. Itu. Ini sebenarnya kalau kita memahami dari sisi itu. Jadi sampai dengan hari ini, menariknya ini saya mau omong. Dalam bahasa-bahasa kelakar masyarakat ya. Mereka melihat Yesus itu anak, Tuan Ma itu ibu, Tuhan itu. Jadi waktu prosesi Jumat Agung itu bagaimana orang memposisikan diri pada ibu yang berduka karena anaknya meninggal. Sehingga ketika prosesi Semana Santa itu pada hari Jumat, ya itu adalah bagaimana masyarakat melihat ibu yang berduka itu. Anaknya sudah mati kok. Bagaimana? Iya. Orang sederhana, dia berpikir begitu. Dia berpikir begitu. Dia datang untuk bagaimana bersolider dengan mama yang kehilangan anak. Itu saya tangkap dari masyarakat. Jadi dari berbagai pandangan, pandangan budaya, ya toh. Tapi juga melihat tuh bagaimana perempuan dalam budaya Timur, perempuan dalam budaya Timur. Mungkin pendekatan juga harus dari sana, gitu. Bahwa Semana Santa sampai lalu juga pada abad pertengahan dari sejarah gereja kan devosi kepada Bunda Maria dan para santo itu kan begitu kuat kan, Pater? Abad keempat itu baru ini kristosentris itu kan belakangan kalau kita melihat. Jadi ketika teologi masuk, orang sudah sudah terlanjur membatin istilahnya, membatin Bunda Maria. Jadi
sangat sangat humanis. Kita tidak melihat dari paham apa. Sehingga bahwa melalui Maria kepada Yesus itu memang agama dilarang juga kan. Syukur kalau melalui Maria sampai ke Yesus, kalau sampai di Maria titik kan selesai itu. Oke, ya betul. Oke, Pak. Mungkin ada hal lain lagi yang saya bisa. Oh iya, Bapak. Terima kasih. Ini, iya betul. Mungkin karena kebetulan Maria di luar hadir ya. Ya. Di luar hadir di sana masuk dalam kultur budaya, kemudian ada semacam hospitalitas budaya ya, ada keramahan budaya untuk menerima, kemudian datang lagi misionaris, ya maka mereka dalam artian memberi nama patung itu sama dengan Maria dalam kultur Katolik, ya. Katolik. Jadi saya potong sedikit. Jadi kita juga melihat bahwa dari sisi agama, ornamento, benda-benda pusaka dan sebagainya, itu orang istana mengklaim itu milik mereka. Artinya raja dan turunannya. Raja juga belakangan dia menjadi pemimpin umum presidenti dari konfreria. Dia punya peran penting dalam ritual-ritual keagamaan seperti dalam budaya masyarakat lama Holot, bagaimana penguasa itu menguasai hal-hal duniawi tapi juga titisan ilahi. Jadi dia yang berhak melakukan mengawali ritual, memimpin ritual dan lain sebagainya ya. Kemudian bagaimana raja-raja Larantuka itu melihat Tuan Ma, Bunda Maria itu yang dibawa oleh Portugis itu adalah agama kerajaan. Bagaimana 14 September 1887 Don Lorenzo II DVG dilantik sebagai raja di dalam upacara misa, dan dia menyerahkan tongkat kerajaan itu kepada Bunda Maria, bukan kepada Yesus. Jadi ini historisnya ya, kalau Frater melihat dari sejarah budaya yang menyebabkan Maria begitu diterima dalam masyarakat Larantuka dari aspek sosio antropologi historis sosial. Saya tidak masuk wilayah teologi. Sangat beralasan kenapa orang di Larantuka memberikan tempat kepada Bunda Maria itu alasan. Apalagi dibawa oleh Portugis. Devosi Portugis itu. Oke, bagaimana lagi? Ya, di satu sisi kita tidak mempersalahkan ya kalau akhirnya semacam ada aturan, bukan aturan, secara teologis itu kan sebenarnya meluruskan sebenarnya kan. Iya. Pusat kita itu kristosentris, bukan kepada mariologinya, tapi menurut Bapak apakah selama ini mungkin secara artifisial yang secara permukaan selama ini orang-orang Nagi atau Larantuka atau pendatang mereka datang ikut prosesi Jumat Agung itu, apakah pada umumnya itu mereka berpikir doa mereka penyembahan kepada Tuan Ma itu akhirnya mentok di Tuan Ma itu, ataukah mereka berpikir akhirnya keselamatan itu pada Allah, pada akhirnya berpusat pada Kristus itu? Sejauh yang Bapak pengalaman. Jadi sejauh pengamatan saya juga mengalami juga bahwa terlepas dari Bunda Maria posisinya di dalam teologi itu seperti apa, tapi orang bisa melihat bahwa doanya kepada Bunda Maria, Frater, untuk orang Larantuka doa hendak berlindung itu doa yang sangat luar biasa. Iya, betul. Hendak berlindung itu doa orang Larantuka, walaupun itu berasal dari Santo Bernardus betul. Tapi di Larantuka itu doa warisan.
hendak berlindung. Hendak berlindung itu bagaimana dia total dia menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Bunda Maria. Jadi kalau kita malam-malam doa gabungan, itu selalu diakhiri ditutup dengan hendak berlindung. Menyerahkan seluruh suka duka segala macam ke bawah perlindungan Bunda Maria. Mungkin ini menjawab pertanyaan Frater tadi. Kenapa akhir doa Rosario bukan doa kepada Yesus? Iya. Tetapi doa hendak berlindung. Sementara doa penyerahan kepada Yesus seperti doa hati Yesus Maha Kudus itu tidak populer. Tidak populer. Betul, iya. Yang populer itu hendak berlindung. Di situ menjawab pertanyaan Frater, bagi orang Larantuka kepada Bunda lah dia menyerahkan segala-galanya. Pahamnya sederhana saja. Ini mama, Tuhan Yesus itu anak. Minta pada mama, bukan minta pada anaknya. Kalau berpikir teologis, otak kita bisa tidak menjangkau ke sana. Iya. Gitu. Dan apa-apa tuh salam Maria doa. Jadi pertama bahwa Rosario itu melekat erat dalam kehidupan orang Larantuka. Kemudian doa kontas, doa gabungan. Orang pergi merayakan Ekaristi, tapi mulutnya komat kamit dengan doa Rosario. Ya, kemudian itu doa hendak berlindung. Gitu. Oke, Pak, ya, terima kasih. Ya benar. Jadi tesis saya ini kan semacam apa? Dia mau intake mau macam penelusuran ulang ya. Bukan berarti saya mendobrak semua, tidak. Hanya meneruskan teologinya. Bahwa jangan sampai kita terlena dengan penyembahan yang kental kepada Bunda Maria, devosi yang kental, akhirnya kita menggeser menggeser peran Yesus itu sendiri. Kalau dari segi teologi ya bisa dikatakan itu salah bukan berarti kita menginginkan Bunda Maria. Kalau secara teologisnya itu sebenarnya itu kan Maria itu juga pengantara sama-sama dan kita manusia hanya karena dia Ibu Yesus ya. Jangan sampai nanti ya Bapak silakan. Jadi masalahnya sekarang saya kembali ke kata kunci yang Frater kemukakan soal spiritualitas. Soal spiritualitas. Menjadi pertanyaannya, apakah orang Larantuka itu sungguh menghayati spiritualitas Maria dalam hidupnya? Yang khas di Nagi yang menjadi warisan itu kan ritual devosional, ya toh? Ritual devosional. Salam Maria, apa benar didoakan dengan penuh penghayatan? Apakah itu mantra warisan? Hendak berlindung, apakah dihayati sungguh? Ataukah ini karena yang didoakan oleh nenek dan diturunkan kepada kita? Pertanyaan mendasar, apakah ini kekatolikan di Larantuka itu sudah menyentuh inti iman? Dia terungkap dalam spiritualitas, daya hidup batin, ataukah pada tataran ritual? Kalau dan pada tataran ritual, maka dua-duanya tidak masuk, baik Santa Maria maupun Tuhan Yesus. Dua-duanya tidak masuk pada tataran spiritualitas. Pada ritual yang menjadi warisan adalah Bunda Maria, bukan Yesus. Ini. Persoalan di situ kalau menurut saya. Maka yang menjadi pekerjaan besar di Larantuka itu bukan soal ritus-ritus, devosi-devosi itu, tetapi bagaimana pembentukan daya hidup batin, ya toh?
Sebab nanti kan ada kontradiksi antara jadi kalau larang tukar koperenya itu dilihat dari sisi mana. Gitu. Jadi saya belum memastikan bahwa orang larang tukar yang begitu menghormati Bunda Maria hidupnya diinspirasi, dimotivasi oleh Bunda Maria. Maria bagi orang larang tukar adalah sesuatu, ya istilahnya, ya minta maaf saya berpikir agak lain, tetapi sebuah bentuk baru dari kepercayaan asli yang dimiliki. Nah, ritual baru. Tapi spiritualitasnya tidak. Pada masanya, waktu kami masih dulu kan ketika misionaris masih di sini, konflik itu hampir terjadi terus. Karena misionaris dengan pandangan-pandangan teologisnya, juga dengan pandangan budaya, jangan lupa, dengan pandangan budaya Eropa, selalu melihat yang dilakukan oleh masyarakat atau umat itu bertentangan. Maka terjadi konflik. Dia perintahkan bahwa pada jam sekian harus tutup kapela dan sebagainya. Saya punya kesan ketika gereja di wilayah kita itu kembali kepada imam-imam pribumi, ada kompromi. Ada kompromi. Sehingga hal-hal yang dulu ditegaskan para misionaris dicairkan kembali. Karena sesama saudara saya ini juga saya. Dia juga dibesarkan dalam tradisi itu. Saya terus terang minta maaf. Uskup saya justru kembali ke masa lampau. Ya, untuk saya, uskup saya kembali kepada masa lampau. Beda dengan pada masa saya SIPG dan mengalami para misionaris. Ada sikap tegas. Pada waktu istilahnya perayaan Ekaristi, kapela ditutup. Tidak ada kegiatan di situ, tegas. Tapi tidak ada kompromi kan, maka terjadi konflik. Sekarang cenderung kompromi, ya mau marah nih om sendiri dan sebagainya macam-macam. Tapi sudah, ini mungkin saya sudah terlalu jauh. Kembali ke soal frater punya tadi, untuk saya bahwa tentu tidak semua orang di larang tukar adalah orang-orang yang semana santa, pengaruh pendidikan. Yang kita persoalkan inilah itu para pelaku tradisi. Tetapi banyak orang di larang tukar mantan seminaris kok frater, ya toh. Yang bergiat di KBG ini kan banyak mantan seminaris, ya toh. Saya bilang baik juga banyak mantan seminaris ini sehingga mereka bisa menjadi pemimpin upacara di KBG dengan baik dibandingkan dengan yang lain-lain toh. Mereka bisa memberikan paham-paham. Jadi biarlah masuk banyak-banyak, keluar sedikit lain juga. Oke. Lanjut. Masih punya waktu ya adik siapa? Siap. Masih berapa menit ya? Semoga masih bisa. Ke 30 menit ini. Apa tuh? Ini waktu. Masih? Silakan. 5 menit lagi. Aduh. Oke, ini jadi karena saya pendekatan dari psikologi transpersonal loh Pak ya. Karena psikologi transpersonal itu melihat bagaimana hubungan lebih pada spiritual. Bukan pada bermain pada pikiran. Mungkin masyarakat lama holat ya. Larang tukar sudah membatin mereka sehingga sebatas ya spiritual. Itu. Saya mau gali soal itu. Jangan sampai karena kadang-kadang itu kan waktu prosesi kan yang hadir juga ada Islam ya. Islam juga turut bantu itu. Mungkin juga ada Protestan. Jangan sampai saya asumsi ya, hipotesis saya itu bahwa jangan sampai
secara permukaan mereka lihat bahwa kita ini bahwa Bunda Maria, kita ini mengagungkan Bunda Maria. Jangan sampai mereka bilang, terus Tuhan Yesus di mana? Nah itu jangan sampai begitu. Itu saya punya tujuan akhirnya nanti. Ya. Benar. Nah, jadi sebenarnya prosesi Semana Santa itu prosesi perarakan sakramen Maha Kudus. Bukan perarakan apa Tuhan Mah. Teologi benar. Perarakan sakramen Maha Kudus. Lalu disertakan ada istilahnya peti Tuan Ana yang berisi korpus, ya istilahnya jenazah Yesus, lalu patung Tuan Ma. Jadi pada peristiwa Semana Santa itu ada 3 barang yang diantar, terlepas dari yang lain, yaitu istilahnya sakramen Maha Kudus, lalu tumba Tuan Ma, tumba Tuan Ana. Tumba itu usungan semacam apa itu pikul itu. Jadi itu sebenarnya begitu juga menariknya kita tarik ke San Juan di paroki San Juan, paroki yang saya tinggal. Pada tanggal 24 Juni hari lahirnya Santo Yohanes Pembaptis pelindung paroki, itu ada prosesi. Prosesi itu prosesi sakramen Maha Kudus. Tetapi di bawah juga patung Santo Yohanes Pemandi. Santo Yohanes Pemandi ini juga sebuah devosi yang kuat untuk anak-anak di kampung ini. Mereka punya Santo Yohanes, bukan Tuan Ma. Jadi ini juga warisan gereja pada abad pertengahan, Kak Frater. Yang dibawa oleh Portugis ini. Penghormatan terhadap Bunda Maria Santo Santa begitu kuat, dan itu dilanjutkan tuh sebagai tradisi. Jadi itu agama tradisi. Jadi di luar itu tentu ada paham-paham baru. Para guru sekolah juga tidak semua orang di Larang Tuka itu melihat Tuan Ma itu dengan perspektif yang sama. Iya, betul. Mereka yang pernah mengalami pendidikan guru sekolah dan jadi guru itu sudah sangat kritis dengan paham-paham baru, Frater. Bahwa ada sejumlah pelaku tradisi yang melakukan itu ya oke, karena pada momen tertentu memang mereka harus melakukan tradisi itu sebagai sebuah warisan. Tetapi pandangan-pandangan kemudian saya kira sudah banyak orang Larang Tuka juga, ada yang sudah jadi uskup, ada yang banyak jadi imam, ya tuh ada orang juga seperti Dr. Yandri Beru, contoh-contoh ini hanya mau mengatakan bahwa akibat pendidikan orang sudah keluar dari tradisi. Jadi tradisi ini kan hanya dilanjutkan oleh orang-orang di kampung. Begitu. Jadi bahwa semua orang di Larang Tuka itu habis-habis senang Tuan Ma, saya rasa tidak, termasuk saya. Bahwa saya berdoa kepada Santa Maria, tetapi saya sudah mempunyai sebuah pemahaman yang kristosentris. Ini contoh sederhana, ya toh. Dan banyak orang di Larang Tuka seperti itu. Jadi orang di Larang Tuka sendiri ada yang melihat Semana Santa itu sebagai sebuah warisan budaya. Gitu kira-kira. Oh ya Pak ya. Jadi karena judul saya itu kan saya berbicara tentang apa ya, penelitian. Saya tidak meneliti ulang, tapi saya hanya meneliti judulnya itu kan apa, investigasi tempat Bunda Maria Tuan Ma ini dalam sejarah keselamatan umat manusia. Dalam hal ini
Bunda Maria itu dilihat dari kacamata psikologi transpersonal tadi, spiritual, dan dengan pendekatan teologi dogmatik itu. Ya. Saya kira ya, apa yang Frater buat itu sah. Artinya secara ilmiah kan objek material bisa sama, tapi objek formal kan bisa berbeda-beda. Nah, yang saya tangkap ini kan apa yang Frater soroti belum umum, belum banyak menyorot itu. Karena saya cukup paham, hampir semua yang membuat tulisan tentang Semana Santa selalu kontak dengan saya. Oh iya. Nah, terakhir Suster Wilda C.Y. juga dia ambil doktor di Malang, itu juga tesisnya demikian, tetapi tidak menukik seperti yang kita diskusi sekarang. Oh iya. Perspektifnya berbeda. Pater Hans, Dr. Hans Montero, dia punya disertasi kan juga itu. Ada bukunya. Dia kan sejarah dan liturgi. Ya, kemarin dia kirim ini. Kemarin dia kirim saya. Saya juga, jadi waktu dia buat tulisan itu di Eropa, dia banyak mengambil bahan dari saya. Dari sisi sejarah tradisi. Kemudian kembali waktu mau menerbitkan buku itu, kita sempat diskusi ulang untuk melihat beberapa hal di situ. Beda dengan yang Frater mau maju ini. Dia tidak masuk ke dalam struktur kekuasaan, dia lebih melihat pada sisi liturgi. Ya, liturginya. Dia liturgi. Dan fokus pada nyanyian Opus Omnes. Ya, Opus, ya. Itu beliau tulis itu. Lalu ada bab satunya tentang sejarah sebagai latar belakang. Betul. Ya. Itu juga bisa mesti katakan saya tidak mesti persis yang dia katakan, sebab ada banyak versi sejarah kan. Ada banyak versi sejarah. Sebab ada beberapa waktu diskusi itu juga saya sedikit memberikan koreksi kepada beliau. Ya, misalnya dia bilang prosesi mengantar Tuan Meninu dari pada Semana Santa itu, saya bilang tidak Pater. Memang ada kapela Tuan Meninu. Tuan Meninu itu dari bahasa Portu yang artinya anak laki-laki kecil. Jadi di kapela itu ada devosi untuk bayi Yesus pada masa Natal. Tetapi pada prosesi Jumat Agung, orang di kampung itu tidak mengantar bayi Yesus ke Laran Tuka, itu sudah terlalu bodoh. Ya toh? Pada hari duka Yesus kok diantar bayi Yesus. Tetapi yang diantar itu patung Yesus tersalib. Sebab di kapela itu terdapat 3 patung. Patung Senyora, itu patung Bunda Maria, itu disebut Deo Senyora. Deo Senyora. Kalau Tuan Ma itu bahasa Melayu. Mama. Tuan. Tuan Ma. Jadi mama yang dipertuan. Kemudian ada patung Senyora, Yesus tersalib, dan patung Tuan Meninu. Jadi dalam buku dia, entah dia perbaiki atau tidak, tapi kalau di dalam buku itu dia masih menulis pengantaran Tuan Meninu, itu satu salah kaprah itu. Tidak ada antar Tuan Meninu. Antar patung Yesus tersalib dari kapela Tuan Meninu ke Armida di Polisi. Begitu juga ada banyak catatan. Jadi maksud saya bahwa dari sisi sejarah pun setiap kita berdasarkan sumber yang kita miliki. Sementara perspektif yang Frater angkat ini saya sangat setuju. Artinya sejauh mana ya? Sejauh mana? Itu pertanyaan sederhana. Itu tadi. Apakah devosi kepada Bunda Maria itu sampai menyentuh pada penghayatan spiritualitas? Ternyata pandangan masyarakat itu saya lebih melihat kepada bagaimana dia diselamatkan, dia diselamatkan, dia dilindungi, dia ditolong, dia dibantu.
Karena itu doa hendak berlindung menjadi populer. Iya. Jadi bukan soal bagaimana. Jadi tidak tahu ada satu hal ini ya, bagi kita semua itu melihat Tuhan Yesus, Bunda Maria itu sebagai orang yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Tetapi persetan amat untuk mengikuti cara hidup mereka. Ya, saya datang menangis minta dia tolong kok, bukan saya datang bilang saya mau ikut mau punya cara hidup. Keliru ini. Ini beda antara ritual dan spiritual. Ya, kita berritual itu berarti kita memposisikan Maria sebagai yang dapat menyelamatkan kita. Sementara Maria menghendaki kita seperti dia, toh? Tapi kita di sini kan munafik semua datang. Pulang maki ke sana, pencuri ke sana kemari tetap seperti biasa. Ya, omong orang punya nama pada Bunda Maria itu kan menyimpan semua perkara dalam hati. Orang itu tidak demikian kok. Hanya ini contoh soal saya. Hanya mau membedakan antara ritual dengan spiritual. Jadi bagaimana sampai apa tuh pergumulan gereja, ya sudahlah. Kalaupun Maria menjadi satu-satunya atau menjadi perantara rahmat dan sebagainya, bagaimana spiritualitasnya itu? Ya. Spiritualitas itu. Kita belum omong kepada Yesus. Ya. Omong kepada Yesus berikut. Ya toh? Kalau meniru hidup Yesus mungkin lebih sulit, tiru saja hidup Bunda Maria dulu. Ya toh? Ya. Iya gitu saya kira. Iya Bapak. Ya karena kan kalau sepengalaman saya waktu kuliah di sini ataupun di mana-mana, kalau orang dengar kata Semana Santa atau Tuan Ma itu identik dengan Larang Tuka, ya. Identik Larang Tuka. Dan perspektif mereka itu Maria itu ya dalam tanda kutip dinomor satukan. Iya. Ya dinomor satukan. Sehingga ada juga bahasa yang muncul atau Protestan, katakanlah ya Protestan kan tidak menerima devosi macam ini. Jangan sampai mereka akhirnya lebih kuat dengan keyakinan mereka bahwa benar bahwa ternyata Maria, devosi Maria itu kental di Katolik karena mereka itu menyembah Maria atau menghormati Maria. Kan itu kan bahasa yang sering muncul. Apakah kita menyembah Maria atau kita menghormati Maria? Jadi hemat saya seperti yang saya katakan tadi, seperti apa Katolik yang dilarang Tuka, seperti apa sejarah dan budayanya. Ya. Sehingga Katolik larang Tuka harus beda dengan Katolik Momere. Ya. Bahkan Katolik di kota Larang Tuka itu beda dengan Katolik di Lewoleba. Karena budaya yang membingkai atau yang menyuburkan iman itu demikian. Itu beda. Jadi itu satu. Kedua, bahwa Semana Santa itu sebuah tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan tetap dilaksanakan oleh para pelaku tradisi. Dari sejarah di tahun 70-an, 80-an, Semana Santa itu tidak mendapatkan sebuah ya istilahnya nyaris mulai ditinggalkan, Pater. Mulai ditinggalkan. Ini dihidupkan kembali di tahun 90-an oleh Bapak Hendrikus Hengki Mukin, putra Flores Timur yang mau menjadi bupati waktu itu. Soal misalnya prosesi penghantaran Yesus tersalib dari Tuan Meninu ke Pantai Kuce itu di tahun 70-an sampai dengan tahun 80 berhenti, tidak dilakukan. Dan yang dilakukan pada waktu itu juga hanya 1-2 sampan yang mengantar.
bahwa sekarang menjadi semarak ketika kepentingan eksternal masuk, Frater. Jadi persoalan Semana Santa di Larantuka ini mendapat tantangan baru. Jadi kalau kita diskusi tentang tantangan kekafiran di satu sisi, itu masa lampau. Tantangan sekarang itu bagaimana dia dijadikan destinasi. Dia menjadikan entry point bagi pariwisata rohani. Jadi dia akan bergeser dari apa yang dinamakan Semana Santa sebagai tujuan yang dilakukan oleh para pelaku tradisi untuk menjawab kebutuhan keyakinannya, dengan Semana Santa sebagai media yang dimanfaatkan oleh pihak eksternal untuk kepentingan yang lain. Jadi Frater Mika sekarang banyak yang hanya melihat dari sisi bagaimana ritual itu dan berpengaruh kepada kehidupan iman. Tetapi kita mungkin menarik kalau kita lihat bagaimana dia diobjektifikasikan, dia dipolitisasikan, dia dikomersialisasikan. Ini menjadi sebuah fenomena baru. Lalu situ terjadi apa dinamakan simularca, tradisionalisasi diri. Belakangan ini kan orang mau kembali kepada tradisi, menghadirkan kembali tradisi, karena dia akan menarik ditonton ini. Itu kritik-kritik saya akhir-akhir ini, ya toh. Jadi di satu pihak kita masih diskusi di perkara iman, di pihak lain dia sedang dikomersialisasi, dia sedang dipolitisasi, ya toh. Gitu, Frater. Jadi pada titik itu Semana Santa akan bergeser menjadi sebuah objek wisata. Betul. Dia akan menjadi objek wisata, semacam satu ritual tradisional yang menarik ditonton. Ini juga kecemasan. Sehingga saya selalu dalam banyak kesempatan menyampaikan pesan Uskup Larantuka kepada saya, almarhum Monsinyur Darius Senggawa Iswedo. Tahun 1989, di luar masanya, artinya di luar masa Prapaskah, kalau tidak salah di bulan September Oktober, Konfreria Regna Rosari membuka kepala Tuhan Ana dan meragakan upacara-upacara liturgis. Monsinyur Darius sangat marah. Dia sangat marah dan terjadi konflik. Dan saya menyimpan banyak cerita di sekitar ini. Hanya mungkin kita punya waktu terbatas untuk menceritakan semua itu. Saya berperan waktu itu untuk bagaimana menjinakkan dalam tanda petik Monsinyur Darius untuk tidak memperkarakan Konfreria. Para pastor waktu itu mempercayakan saya untuk bisa berhadapan dengan uskup. Lalu beliau berpesan kepada saya, jangan pernah mengubah tradisi demi kepentingan selera turisme. Biarlah tradisi itu berjalan sebagaimana adanya. Ini menarik semua. Jadi pertanyaan, apakah Semana Santa hari ini tidak beda dengan apa yang dilakukan oleh orang di Bali hari ini untuk menjadikan upacara keagamaan sebagai sebuah komoditi dalam pariwisata? Ini sebuah pertanyaan kritis. Maka cerita tentang bagaimana spiritualitas semakin jauh panggang dari hati. Jadi mungkin itu ada satu bab dalam tesis ini tentang bagaimana tantangan Semana Santa hari ini. Di satu sisi dia merupakan warisan masa lampau yang dikenal sebagai devosional ritualisme. Sehingga dekat di mata, jauh di hati. Artinya cium Tuhan Ma, tetapi spiritualitasnya tidak ada di dalam diri para pelaku tradisi. Itu istilah, ada seorang bapak namanya Arnoldus Wio Harut almarhum, dia pernah membuat tulisan mengkritik orang di Larantuka. Dekat di mata, jauh di hati. Inti tulisannya mau mengatakan bahwa ritual kepada Bunda Maria luar biasa, tetapi spiritualitasnya kosong. Itu. Kemudian
hari ini kita bukan berhadapan lagi dengan sebuah masa lampau, tapi tantangan ke depan. Iya, iya. Tantangan ke depan. Apakah orang lalu? Jadi itu sepanjang patung Tuan Ma itu kemarin tahun 2010 itu juga terancam kan, karena itu juga ada konflik baru karena patung yang asli sudah tidak boleh dibawa lagi toh. Oh, iya, iya. Karena yang diantar itu kan duplikatnya. Duplikat. Oh. 2010. Karena memang sudah rapi. 2010. Ya, ya. 2000 itu kan 5 abad Tuan Ma. Oh ya, 5 abad ya. Waktu itu kan ada itu juga strategi-strategi yang dilakukan, ya toh. Jadi ada terkandung juga pemikiran-pemikiran seperti ini. Jadi itu bicara tentang Semana Santa itu memang menarik. Ini saya hanya mau menegaskan ini sebuah tradisi. Sebab pada saat yang sama liturgi gereja berjalan aman kok. Iya, iya. Jadi ada 4 hal besar dalam Semana Santa itu pada hari bayi itu namanya. Jadi selama masa Prapaskah itu ada mengaji semana, itu suku-suku raja, kerabat-kerabat raja secara bergilir berdoa di Kapela Tuan Ma. Kemudian ada satu hal tuh cium Tuan. Kemudian prosesi Jumat mengantar juga Tuan Ma dan prosesi Maria Haleluya ya pada hari itu. Jadi sebenarnya soal Semana Santa ini soalnya kompleks sekali. Kompleks. Kalau kita mau melihat juga masih banyak hal yang masih bisa kita sorot. Iya, betul. Kalau dalam buku saya itu dulu saya sempat menghampiri persoalan ini dari segi teologi lokal ya. Teologi lokal bagaimana Semana Santa itu mengalami penyuburan dalam budaya Lama Holot. Jadi ada banyak hal terjadi itu sampai dia langgeng itu karena dia merupakan transformasi daripada budaya ya. Itu yang menyebab dia langgeng. Jadi saya punya tesis itu dalam kepala saya setelah mengamati semua ini bahwa Semana Santa sekarang ini masih tetap populer karena dia masuk dalam struktur kebudayaan dan masuk ke dalam dia terbungkus budaya dan masuk dalam struktur masyarakat. Buktinya apa? Ketika pemerintah mempunyai perhatian terhadap Semana Santa menjadi semakin semarak. Ketika pemerintah sekarang menjadikan dia sebagai destinasi, bahwa sekarang ini Semana Santa menjadi begitu luar biasa bukan karena dia bisa melawan arus zaman, tetapi pemerintah tanpa sadar memanfaatkan momentum. Begitu, Frater. Iya, Bapak. Menarik sekali ya kalau bicara ya. Kalau kita bilang tantangan sekarang itu kan bukan soal kita melihat masa lalunya, bagaimana ke depannya itu kan. Menarik bahwa kalau dikaitkan dengan itu, di komersial, di politisasi, kemudian betul. Kira-kira seperti itu. Jadi kembali kepada ya memang banyak kacamata melihat ya. Kalau saya melihat dari ya itu penghayatan iman umat itu. Karena ini masih proposal. Karena proposal saya semacam asumsi dari Bapak sebagai umat ya mengalami jadi asumsi itu kan apakah asumsi itu benar bahwa selama ini kelihatannya itu umat kita di Lereng Tuka itu kan karena identik dengan anaknya dari ibu kota itu Renya Rosari dengan julukan Renya Rosari, apakah akhirnya umat itu seolah-olah mereka menganggap doa mereka terkabulkan karena sembuh dari sakit atau diberi hujan saat musim kering dan sebagainya. Apakah mereka itu
berpikir itu apakah itu dari Bunda Maria itu hasil dari doa mereka kepada Bunda Maria, apakah lebih dari itu? Ya itu. Karena ya jadi, itu. Jangan sampai ya kita kan mentok. sebagai ya mentok Bapak mentok di Bunda Maria, takutnya itu. Jangankan kita, kalau kita sudah sampai orang Katolik yang tulen, orang Katolik Laratuka, kalau sudah punya pandangan seperti itu, apalagi orang yang di luar kita, Islam, Protestan. Apakah Bapak setuju? Jadi, menurut saya, saya setuju bagi sebagian masyarakat Laratuka yang masih kental dengan tradisi Semana Santa. Tetapi tidak semua orang di Laratuka seperti itu. Tidak semua orang, bahwa sebagian orang di Laratuka, terlebih yang sangat kental devosinya kepada Bunda Maria, utamanya para pelaku tradisi, konferia, Mama Muji, suku-suku Semana, ya toh? Dan sebagian lainnya, saya bisa mengatakan bahwa mereka mentok. Bahwa finalitas muara akhir. Muara akhir dari seluruh doanya itu pada Bunda. Ya toh? Dan itu benar. Bunda Maria, doa dikabul oleh Bunda. Sementara dalam paham kita, Bunda adalah pengantara rahmat. Dia yang menyampaikan pesan kita kepada Yesus. Ya toh? Bagi yang tidak mendalami teologis, dia tidak paham sampai di situ. Iya, betul itu. Jadi ada banyak orang di Laratuka yang istilahnya sekolahnya ijazahnya sambut baru. Artinya dia setelah sambut baru dia tidak sekolah lagi. Orang-orang ini adalah pewaris agama tradisi. Sebab jujur frater, banyak kita selain yang masuk seminari, pendidikan agamanya itu seperti yang dia terima di SD dulu. Dan apa artinya pendidikan agama di sekolah bagi pengembang umat? Apa pengaruhnya khotbah-khotbah di gereja untuk pengembangan iman? Ini sebuah pertanyaan. Jadi bagaimana lingkungan membentuk ini jadi soal. Tapi bahwa ada sebagian orang Laratuka yang mentok di Santa Maria itu benar. Karena dia tidak melihat setelah Santa Maria masih ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu anak. Itu saya setuju. Dalam keseharian, bahkan sampai kepada bagaimana Maria itu memiliki dalam tanda petik kekuatan mistik. Iya, betul. Jadi disikapi sebagai yang memiliki kekuatan mistik. Sebuah transformasi dari agama arkais. Transformasi dari sebuah kepercayaan asli yang sangat abstrak itu dia mendapatkan personifikasi dalam Bunda Maria yang nyatanya itu pada patung Tuan Ma tadi. Jadi minta maaf, kadang patung Tuan Ma itu diperlakukan. Jadi bicara tentang Semana Santa, berbicara tentang Tuan Ma, sebenarnya kita masih melanjutkan agak kepercayaan asli. Saya berani mengatakan itu. Iya. Saya berani mengatakan itu. Jadi bagaimana pada Maria ada satu kekuatan untuk menyelamatkan, membantu dan melindungi. Coba periksa teks itu doa hendak berlindung nama Yesus ada. Iya. Ayo coba cek itu juga ya. Kalau di situ tidak ada atau tidak secara kuat, tekstual juga menentukan ya. Iya. Iya. Betul. Lalu doa salam Maria itu lalu menjadi sangat mekanis. Itu kita bisa lihat pada pemenggalan ya. Pemenggalan akhir. Sekarang dan waktu kami mati, amin.
seharusnya. Yang terjadi itu sekarang dan waktu kami mati, amin. Tidak masuk akal. Jadi sekarang dan waktu kami mati, amin. Itu berarti orang doa dengan penghayat. Tapi kalau doa mekanis, sekarang dan waktu kami mati, amin. Dan coba perhatikan orang larang tukar berdoa itu, dia bukan dengan pelan. Sekarang dan waktu kami mati, amin. Sekarang dan waktu kami mati, amin. Nah, berarti mekanis. Mekanis, ya. Jadi, kalaulah dia terjebak di dalam pengucapan mantra. Doa Bapa Kami tidak lebih populer daripada doa Salam Maria kan? Dua doa yang sangat populer itu kan Salam Maria dan hendak berlindung. Ya. Itu satu bukti bahwa Bunda Maria mendapat tempat. Itu kan kalau dikaitkan juga dengan yang liturgi ya, katakanlah Ekaristi ya, Bapak. Ekaristi kan identik dengan Yesus ya, kalau Kristus. Kalau tadi Bapak katakan, saya setuju juga bahwa benar pengalaman seperti itu. Kadang-kadang umat datang ikut Ekaristi tapi sambil mengucapkan rosario. Iya. Itu. Sehingga terima kasih bahwa iya benar. Tidak semua yang punya pandangan seperti itu, tapi ada orang yang berpikir seperti itu, apalagi tidak punya pendidikan yang lebih seperti itu ya, apalagi yang sekolah dasar saja, ijazah sambut baru. Iya. Pasti punya pandangan seperti itu. Iya. Apakah mereka sempat berpikir bahwa kalau kita menyembah Maria, terus Yesus ini hanya musiman atau kan sifatnya musiman kan? Kalau Tuhan Ma itu kan muncul saat itu hari-hari Prapaskah. Apakah mungkin dia teralir ke di luar Prapaskah itu ya, bahwa Maria selain yang Tuhan Ma itu di luar itu, katakanlah dua gabungan atau kontas itu kan, itu juga tetap kental Marianya. Iya. Jadi takutnya jangan sampai kita sudah lari sejauh ini, sudah apalagi sudah lebih dari 5 abad ya, katakanlah 5 abad itu, jangan sampai kita lupa teologi kita. Jadi saya semacam mengkritik, bukan mengkritik yang hanya memberi semacam jalan lurus ya, jangan sampai kita sudah jatuh pada Mariologi yang kental, jangan sampai kita lupa pada Kristosentris itu. Jadi saya setuju tugas gereja memurnikan tradisi, memurnikan tradisi. Jadi sekarang kita fokus pada praktek devosional Semana Santa. Tetapi bahwa umat dilarang tukar secara keseluruhan mentok di Maria, saya tidak memastikan itu. Sebab selain melaksanakan tradisi, tapi juga liturgi gereja Ekaristi itu tetap jalan seperti biasa, katekesi semua seperti biasa. Jadi katakan saja sebenarnya gereja lokal dia berjuang untuk bagaimana memurnikan tradisi. Menariknya tuh bahwa penghormatan terhadap Bunda Maria, atau istilahnya memposisikan Bunda Maria pada posisi yang demikian, itu didukung oleh hierarki. Bagaimana ketika terbentuknya hierarki di Larang Tuka tahun 51, ya, 51, uskup pertama mengambil moto Maria Protegente, di bawah lindungan Bunda Maria. Kemudian pada September 54 dia menyerahkan vikariat Larang Tuka
di bawah perlindungan Bunda Maria, sebuah undangan tradisi yang dilakukan oleh Lorenzo II pada 14 September 1887 mengukuhkan. Jadi uskup pertama ketika gereja sangat kuat devosinya kepada Bunda Maria dan ikut. Dan pada masa itu juga Pater Jan Krol SWD mengembangkan kelompok doa gabungan yang menjadi populer di Larantuka. Nanti Monsinyur Darius, moto tabisannya sudah tidak menyebut nama Bunda Maria, misalnya. Antonius Station juga demikian. Antonius Station juga ambil dari Injil. Tapi bahwa sampai dengan tahun 50-an, gereja Larantuka itu masih memberi ruang kepada Bunda Maria. Indikatornya saya pakai dua itu. Uskup, apa yang dilakukan oleh Gabriel Manet? Apa moto tabisannya? Apa doa vikariatnya? Dan bagaimana 15 Agustus 58 dia mendirikan kongregasi pribumi yang namanya Putri Renya Rosari. Iya. Ini kan terlepas daripada mau menggeser kepada arah spiritualitas, tapi bagi orang Larantuka adalah sebuah pembenaran terhadap peran Maria dalam sejarah keselamatan. Ya kan? Ini kalau kita lihat dari sejarah. Jangan bilang itu tidak ada pengaruh. Maria protegen di bawah lindungan Maria. Doa penyerahan vikariat kepada Bunda Maria. Berdirinya biara Putri Renya Rosari. Berkembangnya doa gabungan, doa kompas. Itu juga pada awal hierarki ruang itu masih ada. Sehingga selama Monsinyur Darius Gawa SWD pada tahun 75, setelah beliau ditabiskan menjadi uskup 16 Juni tahun 74, bahwa dari sisi kuantitas bukan soal kekatolikan di wilayah keuskupan Larantuka, tapi kualitas iman. Maka arah dasar pastoral pada zaman Darius Gawa yaitu kualitas iman umat melalui tahapan pelita, repelita rencana. Lalu itu sudah kayak pastoral yang tidak lagi hanya berdoa kepada Bunda Maria. Jadi barangkali menempatkan pergumulan. Nah, jadi bukan merupakan sebuah kesalahan sejarah, tetapi bagaimana melihat pergumulan orang Larantuka untuk sampai betul-betul bertemu dengan Yesus. Dia tidak salah kok. Iya. Seperti itu, Pak. Iya, Bapak. Ya, terima kasih ya. Oke. Benar bahwa dengan kentalnya praktek devosional sekarang itu di Larantuka itu bukan berarti kita menahan penghormatan mereka, tetapi dikatakan tadi bahwa kita memurnikan tradisi tradisi sudah ada seperti itu. Tugas kita sebagai minimal orang yang tahu teologi, tidak harus Romo atau Pater tapi orang yang Katolik tahu teologinya itu tugasnya harus begitu, harusnya meluruskan, memurnikan, jangan sampai kita terbawa ke sana, ke bawah. Jangan sampai terjadi dualisme atau sinkretisme, itu dua hal itu tidak boleh. Sinkretisme dan dualisme itu yang kita perangi. Saya setuju itu. Atau juga istilah hibriditas campur, budaya kita mencampur adukan itu. Jadi benar, Per Mariam Ajesum juga masuk itu seperti meluruskan lagi bahwa Maria itu bukan satu-satunya tempat muara yang mentok tadi bahwa kita. Jadi saya mungkin ini kan hanya awal Bapak ya. Saya minta bantuan nanti setelah nanti penulisan lanjut juga saya masih ada waktu untuk. Saya juga mau mungkin ada
temannya Bapak atau keluarga atau apa yang Muslim atau Protestan yang mungkin punya pengalaman apa ya? Pengalaman melihat secara langsung atau turut ambil bagian dalam Oh ya, ya. buang sampah. Saya punya satu majalah yang di situ ada pendapat dari teman Muslim. Oh iya iya. Nanti saya coba lihat. Ya, majalah apa ya Pak? Semoga habis. Majalah lokal dulu kami buat. Oh, Mungkin tidak saya apa-apa akan ya. lihat. Tidak apa-apa, bisa Saya akan lihat membuat beberapa referensi. referensi juga. Ya. Baru nanti Oni foto baru dia kirim. Ya, siap. Terima kasih banyak. Ya. Ada pendapat beberapa Itu kan, teman Muslim tentang devosi Semana Santa. ya. Itu lebih otentik. Betul. Ada referensi dari saya. Dan ya benar, karena saya lihat ya jangan sampai kita sudah sebagai orang Katolik yang lahir sebagai Katolik asli sudah berpikir seperti itu, sudah punya pandangan bahwa mentok di Maria, apalagi orang yang tidak tahu teologi kita. Ya. Saya selalu menyampaikan dalam banyak kesempatan, Semana Santa adalah sebuah tradisi budaya. Tradisi budaya, ya. Ya, kekatolikan yang mengalami penyuburan budaya, sehingga kita tidak mengatakan bahwa itu benar secara teologis, ya kan? Maka kita harus mengatakan dia lebih kental antropologisnya. Iya, betul. Kepada sesama saudara saya yang beragama lain, saya selalu mengatakan kalau soal Semana Santa itu soal agama Nagi atau agama Laratuka yang kuat, tetapi bukan sebuah ajaran asli gereja, karena itu tidak terdapat di tempat lain, sehingga orang bisa memaknumi persoalan dari sejarah dan kebudayaan. Tetapi orang tidak bisa melihat bahwa itu warisan teologi. Iya, betul. Itu bukan ajaran teologi. Dan itu yang kita beri pemahaman kepada mereka. Kalau mereka mengatakan di Laratuka ada batunya, iya, karena sejarah dan budaya mereka akhirnya melahirkan itu. Ya. Tetapi bahwa itu tidak persis sama dengan yang diajarkan di dalam teologi gereja. Saya berani mengatakan itu. Jadi pembuktiannya sampai kepada ini persoalan sejarah dan budaya. Ini bukan persoalan teologi. Ya. Kalaupun dia mengalami penyuburan dari segi teologi lokal. Betul, teologi lokal ya. Begitu dulu. Oke Bapak ya, terima kasih banyak sudah sangat banyak ini ya. Oke. Ya, saya tinggal saya di kontak. Nanti saya cari majalah itu, saya kasih Oni. Oke Bapak ya, ini juga saya mau buat apa semacam proposal awal dari nanti dalam apa saya. Ya. Jadi selain mengkritisi, jadi itu garis bawah itu sebuah tradisi ya, yang dibingkai oleh sejarah dan budaya. Kemudian bagaimana ke depan hari ini. Jangan sampai kita membawa agama baru di atas agama yang lama yang sudah keliru. Iya. Betul. Ya, menyembah uang tuh, menyembah mamon. Dan menyembah kaisar tuh. Iya. Semana Santa menyembah kaisar. Ya. Oke, Bapak, terima kasih banyak ya. Sangat membantu. Oke. Baik ya. Nanti kontak lagi. Siap, terima kasih. Oke. Terima kasih banyak. Oke. Oke, terima kasih.